Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi manajemen a competitive advantage approach. Dalam bab yang pertama, kita mengenal tentang strategi manajemen essentials. Manajemen strategis adalah proses menyeluruh yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Modal manajemen strategis mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama adalah penetapan visi dan misi, lalu yang kedua identifikasi peluang dan ancaman, lalu yang ketiga evaluasi kekuatan dan kelemahan internal, lalu selanjutnya adalah penetapan tujuan jangka panjang, lalu selanjutnya formulasi strategi, implementasi strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja dan tindakan korektif. Maupun manfaat manajemen strategis meliputi yang pertama adalah peningkatan kesadaran terhadap ancaman eksternal dan peluang, lalu yang kedua adalah pengorganisasian kegiatan secara lebih efektif, lalu yang ketiga adalah pemberdayaan karyawan. Tantangan yang dihadapi termasuk perusahaan yang tidak merencanakan strategi, terlalu percaya diri, atau tidak adanya komitmen dari manajemen. Lalu kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu Outside USA Strategic Planning. Globalisasi membuat manajemen strategis internasional semakin penting, bahkan untuk skala usaha kecil. Perusahaan multinasional menghadapi kompleksitas tambahan seperti perbedaan budaya, hukum, teknologi, dan antar politik negara. Maupun strategi global adalah fokus pada efisiensi global melalui produksi di lokasi dengan biaya terendah dan menjangkau pasar global. Contohnya adalah penempatan pusat R&D di negara dengan tenaga ahli murah, produksi di negara dengan upah rendah. Lalu ada konsep manajemen lintas budaya penting. Contohnya seperti di WA Jepang, Guangxi Tiongkok. Lalu ada perusahaan yang tetap domestik, berisiko tertinggal, dan dirancang oleh pesaing global. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Di sini membahas tentang ethics, social responsibility, dan sustainability. Etika bisnis adalah dasar dari pengambilan keputusan strategis. Tanggung jawab sosial mendorong perusahaan untuk melakukan lebih dari sekadar kewajiban hukum demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada sustainability. Perusahaan perlu melindungi lingkungan hidup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14000. Laporan keberlanjutan menjadi alat untuk membangun kepercayaan stakeholder. Lalu isu lain adalah whistleblowing, suap, dan hubungan asmara di tempat kerja. Kita bisa berdampak strategis pada reputasi dan keberlangsungan bisnis. Etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan adalah sumber keunggulan kompetitif di era modern. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4. Di sini membahas tentang types of strategi atau tipe-tipe strategi. Strategi utama terdapat empat poin strategi, yaitu yang pertama integrasi, lalu yang kedua intensif, ketiga diversifikasi, lalu yang terakhir defensif. Integrasi adalah maju mengambil alih distributor, mundur memproduksi bahan baku sendiri, horizontal yaitu mengakuisisi pesaing. Intensif adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Lalu diversifikasi yaitu keterkaitan dan keterkaitan. Lalu yang keempat adalah defensif. Defensif ini seperti retrenchment, divestiture, atau likuidasi. Lalu ada strategi generic porter. Yang pertama ada cost leadership, yang kedua ada differentiation, lalu yang ketiga adalah fokus, yaitu fokus pada segmen pasar spesifik. Perusahaan juga dapat menggunakan aliansi strategis, joint ventures, dan menerapkan strategi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 5. Di sini membahas tentang visi dan misi atau vision and mission. Visi adalah pernyataan masa depan yang diinginkan, memberikan arah strategis jangka panjang. Lalu berbeda dengan misi. Misi adalah definisi dari apa yang dilakukan perusahaan, kepada siapa, dan bagaimana cara melakukannya. Komponen penting pernyataan misi yaitu yang pertama adalah pelanggan, produk dan jasa, pasar, teknologi, filosofi, konsep self image,
Dan yang terakhir adalah perhatian terhadap karyawan dan publik. Pernyataan visi dan misi yang baik berperan penting dalam memandu formulasi strategi, adaptasi sumber daya, dan motivasi karyawan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu di sini membahas tentang the internal audit atau audit internal. Audit internal memiliki kekuatan dan kelemahan dalam fungsi-fungsi inti organisasi manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, R&D, dan sistem informasi. Alat utama dari audit internal adalah ada tiga alat utama, yaitu yang pertama adalah internal factor evaluation atau EV matrix, lalu yang kedua ada value chain analysis, lalu yang ketiga adalah benchmarking atau membandingkan kinerja pesaing atau standar industri. Lalu ada pendekatan research based view atau RBV, digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan. Lalu audit ini membantu menyelaraskan strategi dengan budaya organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 7. Bab 7 di sini membahas adalah tentang, tadi sudah membahas tentang audit internal, lalu bab 7 ini membahas tentang audit eksternal. Audit eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar organisasi. Lalu 10 kekuatan eksternal utama, yaitu yang pertama adalah ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, alam, politik, hukum, teknologi, dan persaingan. Lalu alat yang digunakan untuk melakukan audit eksternal adalah external factor evaluation EV matrix. Lalu yang kedua adalah competitive profile matrix atau CPM. Lalu ada selanjutnya tentang Porter 5 forces. Ada 5: persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar konsumen. Audit eksternal mendukung pembuatan asumsi strategis dan perencanaan kontingensi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 8. Dalam bab 8 ini yaitu membahas tentang strategi generation and selection. Strategi dihasilkan melalui kombinasi analisis objektif dan intuisi. 3 tahap formulasi strategi yaitu adalah yang pertama, tahap input yaitu FV, IV, dan CPM. Lalu yang kedua adalah tahap pencocokan yaitu SWOT, SPACE, BCG, dan EA matrix. Lalu yang ketiga yaitu tahap keputusan. Itu adalah quantitative strategic planning matrix atau QSPM untuk menilai daya tarik relatif strategi. Lalu budaya organisasi dan politik internal berpengaruh besar terhadap pemilihan strategi. Lalu selanjutnya adalah pelibatan karyawan dari departemen disarankan untuk meningkatkan komitmen. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 9 yaitu membahas tentang strategi implementation atau implementasi strategi. Strategi hanya efektif jika diimplementasikan secara tepat. Fokus implementasi adalah terdapat 3, yaitu pemasaran, keuangan, R&D, dan MIS. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan fokus segmentasi pasar, pemetaan persepsi atau perceptual mapping, dan pemasaran media sosial. Untuk keuangan atau akuntansi adalah menggunakan analisis EBS atau EBIT, proyeksi laporan keuangan, dan penilaian bisnis. Lalu ada R&D dan MIS, penting dalam pengembangan produk dan pendukung pengambilan keputusan. Keberhasilan implementasi tergantung pada keterlibatan manajemen dan karyawan, serta kejelasan arah dan struktur informasi yang mendukung. Selanjutnya kita masuk ke bab 10. Bab 10 membahas tentang strategi execution atau eksekusi strategi. Implementasi strategi adalah perubahan organisasi memerlukan struktur, kebijakan, dan budaya yang mendukung. Komponen penting dalam strategi eksekusi adalah yang pertama, penetapan tujuan tahunan dan kebijakan operasional. Lalu yang kedua, pengalokasian sumber daya secara efektif. Lalu yang ketiga adalah manajemen konflik dan resistensi terhadap perubahan. Lalu yang keempat adalah penyesuaian struktur organisasi, yaitu fungsional, divisi, SBV, dan matriks. Lalu yang kelima adalah manajemen SDM strategis.
kompensasi berbasis kinerja, keberagaman tenaga kerja, dan keseimbangan kerja dan hidup. Lalu budaya yang mendukung strategi dan struktur yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan strategi. Baik, tidak terasa kita sudah sampai ke bab yang terakhir, yaitu bab 11 yang di sini membahas tentang strategi monitoring. Strategi monitoring adalah evaluasi strategi melibatkan 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama adalah meninjau dasar strategi, yang kedua adalah mengukur kinerja organisasi, lalu yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Untuk meninjau dasar strategi itu bisa berdasarkan dengan visi, misi, dan asumsi. Baik, sekian presentasi dari saya untuk membahas tentang strategi manajemen competitive advantage approach.